Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami numpang lewat. Brosur aja ya. Mengingatkan bahwasanya pada tanggal 27 Apa kalau brosur? Ini apa ini? Apa itu? Ini apa ini? Tar. Ini apa ini? Oke, sudah ketangkap ini saudara teman-teman. Desa Gumelar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Blog Pol. Semoga sahabat semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Untuk video kali ini kita akan mereaksi atau membahas video berbagai ujaran kebencian atau hoax yang tertangkap sama tim Prabowo bahwa kader itu adalah salah satu kader partai politik yang menyebarkan ujaran kebencian. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk jangan lupa like dan subscribe channel Black Blog Pol ini. Oke, sudah ketangkap ini saudara teman-teman. Desa Gumelar. Mas, dipanggil nggak? Mas, ini tidak boleh guys. Ini apa ini? Oke. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto. Apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar. Semua hoax. Bagaimana kami bisa masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar. Ya, saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi. Ya, berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Jadi guys, itu tadi video Pak Ahok di sebuah podcast beberapa waktu lalu yang menunjukkan dendam dengan Pak Anies Baswedan. Bahkan Ahok di situ menyebutkan kalau Anies sangat tidak negarawan dan bersumpah tidak bakalan ada yang namanya Ahok dan Anies. Dan ternyata sumpah ini emang dipegang teguh sama Pak Ahok sampai sekarang. Karena yang kita tahu, kemarin Pak Anies itu menyatakan dukungan ke Cagup Pramono Rano untuk Pilkada Jakarta, yang dimana Pramono dan Rano itu petugas partai PDIP, dan PDIP itu rumahnya Pak Ahok. Makanya banyak yang bilang katanya Ahokers dan anak Abah bakalan bersatu. Tapi kenyataannya pada saat kampanye Akbar Pramono Rano kemarin di GBK, Pak Ahok hadir di sana, tapi Pak Aniesnya nggak ada guys. Pak Anies nggak hadir buat satu panggung sama Pak Ahok, tapi beliau malah bikin video di sosial media aja. Pertanyaan besarnya, apakah Ahokers bisa bersatu dengan anak Abah? Karena sakit hati sewaktu Ahok dipenjara atas dugaan penistaan agama yang dijual sama Pak Anies dan pendukungnya. Itu masih membekas sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah Ahokers bisa memaafkan anak Abah? Apakah mereka bisa bersatu? Coba tulis di kolom komentar. Mulai hari ini sampai tanggal 27 besok, awasi lingkungan kita.
jaga lingkungan kita. Siap? Kenapa harus dijaga? Pernah dengar tidak ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Pernah? Bagi-bagi apa? Ya. Tuh. Nah, kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Jaga lingkungan nih. Dari sekarang diberitahu. Hati-hati ya. Jangan sampai masa depan kita jadi suram hanya karena kebahagiaan sejenak. Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Ayo, siap? Angkat tangannya. Insya Allah dengan semangat yang ada di sini, nantinya warga sekitar tempat teman-teman semua tinggal, keluarga diajak, bismillah, 27 November menjadi tanda keberlanjutan program-program yang ada di Jakarta. Ya. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Gue juga baru ini loh, gue dengar PDI partai apa? Partai Bersih, nggak pernah bos. Iya kan? Gue nggak, guanya yang di partai, perasaan gue kapan PDI pakai tagline ini ya gitu. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Nah, betul banget. Nah ini, betul banget. Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak? Karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak, begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati, begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Anda ini kayak orang geblek.
Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal keputusan KPU tersebut didasarkan pada fakta dan data yang sangat jelas bahwa 96 juta lebih rakyat Indonesia telah memilih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Megawati pun tidak menghargai suara mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin yang pernah menjadi Presiden RI, Megawati seharusnya lebih mempertimbangkan suara rakyat ketimbang mementingkan suara hatinya sendiri. Tetapi sejarah juga telah mencatat, Megawati memang lebih mengedepankan perasaan dalam mengambil keputusan-keputusan politiknya. Salah satu buktinya, Megawati sampai sekarang tidak pernah mau berhubungan baik dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY karena ketersinggungan masa lalunya yang tidak pernah selesai. Padahal SBY sudah berkali-kali membuka diri untuk berrekonsiliasi. Kini, Megawati pun menutup diri terhadap Presiden Jokowi. Ketersinggungannya atas sikap Jokowi yang menjauh darinya dibalasnya dengan berusaha mendelegitimasi Jokowi melalui berbagai cara, termasuk mencoba mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar membatalkan hasil Pilpres karena salah satu pemenangnya adalah Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi. Ada baiknya generasi muda, terutama Gen Z, dengan intens mempelajari sejarah perpolitikan Indonesia secara komprehensif untuk mengetahui siapa pemimpin bangsa yang benar-benar tulus bekerja untuk kepentingan rakyat dan siapa pemimpin bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, kok ya begini ya videonya? Mau pemilu presiden kemarin, mau pemilu pilkada buat besok tanggal 27, ujaran kebencian itu selalu ada, dan ya itu sangat disayangkan jika ada benar-benar salah satu kader politik yang menyebarkan ujaran kebencian, ujaran hoaks, lebih baik tenggelamkan. Karena di Indonesia ini dengan adanya ujaran kayak gitu di lapisan bawah itu, karena beda pilihan, karena beda ini, musola antara musola bisa, jemaahnya bisa bubar, tetangga sama tetangga bisa bermusuhan gara-gara beda pilihan. Makanya udah waktunya hilangkan ujaran kebencian hoax gitu ya. Gimana menurut sahabat semua videonya? Tanggapannya di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat buat informasi teman-teman, dan dengan subscribe teman-teman, akhirnya video-video selanjutnya tidak pernah ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.